Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para so'imin, so'imat rahimahumullah, pada kesempatan kali ini saya mendapat jadwal kultum dari pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dengan tema tips sholat khusyuk. Tips sholat khusyuk. Tip adalah sebuah kata dari bahasa Inggris yang berarti saran untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah sholat khusyuk. Jadi bagaimana cara agar supaya sholat kita bisa khusyuk. Kemudian pengertian sholat. Di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris karya Al-Habib Ahmad bin Umar As-Satiri, bahwa menurut bahasa sholat berarti ad-du'a'u bi khairin, doa untuk kebaikan. Menurut syara, sholat berarti aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim ghaliban. Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ghaliban pada umumnya. Karena ada yang tidak umum, misalnya sholatnya orang yang bisu tapi tanpa ucapan, termasuk sholat jenazah yang hanya berdiri, gerakannya yang berdiri, tidak ada rukuk dan sujudnya. Kemudian pengertian khusyuk di dalam tafsir ayat ahkam karya Imam Al-Qurtubi, al-khusyu'u hay'atun fin nafsi yadharu minha fil jawarihi sukunun wa tawadu'un. Khusyuk adalah keadaan jiwa yang akan terlihat di dalam anggota badan, yaitu ketenangan dan merendahkan diri. Kalau istilah Jawa itu DPDP atau andapasor. Ini lawan dari sombong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, al-khusyu'u fil qalbi wa antulina kafaika lil mar'il muslimi wa alla taltafita fi sholatika. Khusyuk itu di dalam hati, dan kedua telapak tanganmu lembut kepada orang Islam. Artinya lembut berarti tidak kasar, ora plak-plak, tidak mudah menampar, tidak mudah menghasut, serta kamu tidak menoleh di dalam sholatmu, tenang. Imam Qatadah mengatakan al-khusyuk fil qalbi wa huwa al-khaufu wa huddul basari fis shalah. Khusyuk itu di dalam hati, yakni takut dan memejamkan mata. Maksudnya menundukkan mata di dalam sholat. Ya, kalau di mazhab Syafi'i kita pandangan mata supaya melihat tempat sujud. Sholat khusyuk berarti sholat di mana anggota badan orang yang sholat tenang, tidak banyak gerakan, dan jiwanya bisa menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saran atau tips sholat khusyuk di dalam kitab Mu'aitatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin karya Syekh Jalaluddin Al-Qasimi, ini merupakan mukhtasar dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Syekh Jalaluddin Al-Qasimi mengatakan ada 6 tips yang harus dilakukan agar sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama adalah hudurul qalb, menghadirkan hati. Pikiran dijernihkan,
hati dikosongkan dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ketika sholat tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian ingatnya yang lain. Hudurul qalb, menghadirkan hati. Yang kedua, at-tafahum, memahami apa yang diucapkan kata per kata, kalimat demi kalimat. Ini tentu untuk menjaga agar hati selalu hadir. Jadi mulai surat Al-Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu hatinya maknani Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian. Dan seperti itu, setiap ucapan kita di dalam sholat, hatinya itu memahami ucapan itu. Yang ketiga adalah at-ta'zim, mengagungkan Allah, dan ini bisa terwujud manakala di dalam hati kita ada dua pengetahuan. Yang pertama, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azumati, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha besar. Dan yang kedua, ma'rifatu haqqaratin nafsi, mengetahui bahkan mengakui kerendahan jiwa kita. Jiwa kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar, berarti yang lain maha kecil, apalagi diri yang sedang menghadap Allah. Kemudian yang keempat, tip yang keempat adalah al-haibatu wal khauf, ketakutan yang disertai rasa mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama zadal ilmu billah zatatil khasyatu wal haibah. Setiap bertambahnya pengetahuan tentang Allah, bertambah pula rasa takut karena kebesaran Allah. Tip yang kelima adalah ar-roja, pengharapan. Khasyah atau ketakutan harus diimbangi dengan roja, dengan pengharapan bahwa orang yang sholat pasti akan berbahagia, yakni akan masuk surga. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan tip yang terakhir, yang keenam, adalah al-haya, malu bahwa ibadahnya belum seberapa, masih banyak kekurangannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Karena kita belum merasa khusyuk, maka kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan malu itu harapannya menjadi khusyuk. Demikian tip sholat khusyuk, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.